the worst thing is to stay in one place, you know? Iya. It's better to move on and fail daripada diam di tempat nggak ngapa-ngapain. Aku setiap mau menuju hari H, aku bisa sampai muntah-muntah tuh ya. Saking nervous. Iya, yang aduh, bisa nggak ya, bisa nggak gitu. Tapi pas udah selesai yang, seneng banget. Hai singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus Bebaskan Suaramu. Hari ini kita kedatangan Karenina Anderson. Oh, thank you for having me so long. After so long, kita udah lama banget nggak ketemu. Udah lama nggak ketemu. Fun fact, ini guru pertama aku dalam belajar bervokal. Yes. Sekitar bisa jadi 10 tahun lalu mungkin ya. Selama itu loh, kita nggak ketemu loh. Dan waktu kita ketemu sekarang, ternyata Karenina udah ngeluarin singlenya. Jadi dulu tuh Mas Indra udah selalu bilang, Nina, ayo, what are you waiting for? Ayo, ayo, mulai. Tapi karena aku adalah seorang ibu rumah tangga, jadi pastinya aku harus mendulukan anak-anakku, membesarkan mereka, dan akhirnya sekarang mereka sudah besar, dan aku bisa mencapai cita-citaku menjadi seorang penyanyi. Betul sekali. Dan itu memang itu adalah hal yang penting untuk kita bicarakan tuh. Ngebalance antara kehidupan ya kan, kehidupan pribadi ya kan, dengan kita berkarya. Tapi karena membuktikan bahwa bisa loh ternyata ya kan. Jadi tentunya prioritas adalah keluarga, karena itu adalah pilihan sebagai seorang pribadi Nina gitu kan. Nina sudah berkomitmen untuk memulai menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri, jadi keluarga nomor satu. Tapi di saat-saat waktu luang, aku nggak pernah melupakan mimpiku. Jadi aku tetap aja seminggu sekali aku latihan, dan juga aku coba-coba naik panggung. Tapi aku waktu itu struggling with like a stage fright. Oh, serius? Stage fright, I have the biggest. Seorang Karenina stage fright. Karena kan kalau aku kan didikan aku tuh modeling, my training is modeling. Yeah. Modeling kan kita nggak dialog gitu loh. Yang maksudnya cuma gini-gini dong, gampang kan gini-gini. Gampang guys, katanya gampang. Atau nggak kalau misal dan kemudian aku juga berakting, itu kan juga nggak live ya kan. Jadi kan masih bisa di-cut kalau salah-salah. Nah kalau nyanyi kan itu bener-bener kita harus bagus dari awal sampai akhir. Nah jadi di situ aku ada sedikit stage fright, makanya itu juga yang bikin aku agak-agak lama untuk memulai. Oh, jadi sempat tertahan karena si stage fright-nya itu. Jadi mungkin sekitar tahun-tahun 2015 gitu aku sempat tuh nyobain manggung-manggung. 2015? Enggak, tahun 2015. Tahun 2015, oke. Tapi terus aku setiap mau menuju hari H, aku bisa sampai muntah-muntah tuh ya. Saking nervous. Iya, yang aduh, bisa nggak ya, gitu. Tapi pas udah selesai yang, seneng banget. Jadi that beautiful feeling of singing is like bener-bener emang it's such a true beautiful feeling to be able to sing with an audience gitu. Jadi itu yang nggak aku lupakan. Bener banget, setuju banget. Jadi udah nemu enaknya, ada asiknya ya. Iya, jadi walaupun stage fright-nya itu menggila, tapi pas udah kita actually sing on stage and then selesai, terus kita yang yes, I did it. There's a sense of achievement yang luar biasa. Sense of achievement ya. Berarti yang pasti dengan rilisnya single My Life ya judulnya ya. Bisa kalian dengar guys, My Life di Spotify. Ada video klipnya juga. Video klip keren banget ya. Thank di YouTube. Oke. Berarti begitu keluarin ini juga sense of achievement juga ya pastinya ya. Iya, karena jadi sebenarnya from conception dari terbersit satu ide di otak Nina bahwa Nina pengen jadi penyanyi itu udah 14 tahun. Pada saat aku sedang hamil sebenarnya. Jadi pas aku lagi hamil, aku yang di sebelah rumah aku tuh ada tempat belajar vokal. Jadi kan sambil hamil itu aku belajar nyanyi gitu. Cuman sebenarnya dari kecil sih, karena aku suka musik kan, terus suka senandung gitu. Nah terus dari itu pas aku belajar pertama kali, gurunya tuh yang kan aku kan R&B kan, terus kan R&B kan senangnya riff and runs gitu kan. Nah terus tapi gurunya yang gini, kalau suaranya masih biasa, udah deh lurus-lurus aja. Ya kan, aku langsung tersinggung ya kan, di dalam hati ini. Tapi gak bilang-bilang. Tapi aku yang di situ aku yang akan kubuktikan. Oke, siap. Jadi di situ aku pelan-pelan. Karena waktu aku juga banyak untuk keluarga, jadi pelan-pelan aku belajar sampai akhirnya pada saat pandemi di situ aku memutuskan
ini lagi nggak ada kerjaan apa-apa nih, it's now or never, I better do it now gitu loh. Oh berarti lagu My Life ini pertama kali istilahnya mulai ide oke, aku mau keluarin single ini sejak pandemi berarti? Iya, direkamnya di saat pandemi. Oh rekamannya justru pandemi berarti udah sekitar 4 tahun? Iya, tapi ya itu dia tadi stage fright dan juga tertunda itu, stage fright. Karena kan Nina model, jadi kan Nina mementingkan visual kan. Jadi Nina juga lagi mencari, Nina nih selalu memerankan karakter kan di dunia model dan acting. Tapi kan kalau sebagai penyanyi kan this is me gitu. Jadi aku lagi mencari-cari Nina nih image-nya tuh apa sih sebagai penyanyi gitu. Jadi itu juga butuh waktu. Ini sebenarnya banyak guys yang pengen saya unpack ya dalam percakapan ini karena yang pertama obrolan ini tuh penting karena Nina di sini karena sudah membuktikan bahwa di tengah kesibukannya ngurusin rumah tangga dan segala macam itu tetap loh bisa berkarya ya kan? Bisa. Dan juga Nina sebenarnya udah punya kayak cita-cita gitu, dia pengen ngeluarin lagu, pengen menjadi penyanyi itu udah lama. Tapi dengan segala macam rintangan dan segala macam, akhirnya tetap bisa ngeluarin. Maksudnya itu suatu hal yang inspiratif banget. Nah tapi gini nih, aku juga pengen teman-teman tahu nih, mungkin di sini kan banyak anak-anak yang masih pada sekolah nih ya. Jadi kita harus bawa mereka mundur dulu nih. Baru lahir ya kan, belum tahu Nina. belum tahu Nina mungkin ya. Tapi biar mereka tahu perjalanannya gitu ya, sampai single ini lahir gitu. Tapi tadi kan Nina bilang Nina lahir sebagai memulai karir sebagai model, terus acting segala macam. Tolong dong cerita agak kita. Jadi sedikit nih to make a long story short, Nina memulai karir di tahun 96 sebagai seorang model. Waktu itu Nina masih umur 13 tahun, tapi dari kecil aku udah centil gitu kan, udah yang gak seneng gaya-gaya, seneng foto-foto. Jadi mama tuh udah yang lihat bakat Nina yang akhirnya Nina di-push dan akhirnya di umur 13 tahun Nina ditemukan sama desainer Aji Notonegoro. Terus dari situ Nina mulai karir modeling Nina. Nah setelah itu zaman dulu kan zaman video klip nih. Nah di situ akhirnya Nina mulai belajar acting. Sempat beranin ini buat video klip ya? Dulu banyak banget video klipnya Nina. Dan di situ akhirnya kalau modeling kan dia hanya gaya gini kan, still. Nah setelah ada DOT nggak sih dulu? Iya. DOT bener ya? DOT. Iya. Nah sebagai model kita cuman itu sebenarnya acting juga kan. Acting tapi nggak pakai dialog. Nah setelah itu video klip mulai acting bergerak. Ya kan, nah abis itu mulai Nina main film ada dialog. Nah terus mulai Nina bernyanyi, itu sebenarnya acting juga. Jadi kan ini sebenarnya semua tentang bercerita kan. Jadi sebenarnya ada benang merahnya antara modeling, acting dan bernyanyi itu semua adalah gimana kita menceritakan sebuah cerita dengan kalau modeling ya dengan ekspresi, kalau acting ya dengan olah tubuh dan dialog. Nah kalau bernyanyi ya dengan kita merasakan menyanyikan liriknya dengan penuh perasaan seperti itu. Jadi semua ada benang merahnya sih sebenarnya. Iya. Tapi di sini kan sebenarnya Nina lumayan banyak juga project actingnya kan. Bahkan web series. Yang terakhir sempat ada web series, cuman karena aku adalah seorang ibu first and foremost, jadi nomor satu ya keluarga. Nanti kalau misalnya ya ada sedikit waktu di mana keluarga aku nggak sibuk, aku bisa berakting. Aku ambil kerjaan acting karena itu adalah aku adalah jiwa performer ya kan, karena emang dari kecil. Nah di sini juga kalau kita lihat nih viewersnya Vokal Plus itu juga nggak sedikit yang ibu rumah tangga loh. Soalnya kayak kalau misalkan aku lagi kemana gitu banyak banget yang ibu rumah tangga yang juga nontonin, mereka pengen belajar nyanyi juga segala macam, mungkin buat anaknya. Cuman the fact that Nina adalah seorang ibu rumah tangga yang sibuk tapi tetap nyempetin diri untuk berkarya di acting maupun di musik gitu ya. Tolong ceritain gimana, how do you do it gitu loh. Nobody knows what we can truly do except for ourselves. Cuman kita yang tahu apa yang kita bisa gitu loh. Jadi sebaiknya kita mengenal diri kita dan kita mencari tahu apa yang kita suka, dan itu sebagai nutrisi juga sih untuk diri kita, untuk jiwa kita. Jadi kita bisa kalau diri kita bahagia dan kita melakukan hal-hal yang membahagiakan kita kepada anak-anak dan keluarga, dedikasi kita juga enjoy gitu melakukannya, karena kita nggak melupakan diri kita sendiri, mungkin itu. Berarti ini ya istilahnya kita ngelakuin ini juga untuk
apa ya, kesehatan, basically kesehatan kita juga sih. Iya, kesehatan mental. Karena number one, you have to nurture yourself before you can nurture others. Iya. I feel, iya. Nah kalau tanggapan suami, anak-anak gimana nih? Dengan ini kan, maksudnya kan single ini keluar, artinya kan harus promo, harus kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Gimana tuh? Yang penting membagi waktunya aja sih. Yang pertama, yang pasti nomor satu keluarga. Nah, diseling-selingin itu Nina bisa melakukan hal-hal lain yang untuk Nina pribadi. Iya. Tapi ya emang sih kita emang harus make time ya nggak sih? Make time untuk diri kita. Dan juga sebenarnya Nina heboh-heboh kayak gini sebenarnya buat apa? Buat anak Nina. Oh, coba ceritain. Jadi Nina pengen kasih lihat ke anak Nina bahwa kamu tuh jadi ibu bukan berarti hidup kamu selesai gitu loh. Ya kan, jadi nanti kalau dia udah besar pun dia juga bisa melihat bahwa oh lihat tuh mama sampai umur segitu pun dia masih aja rajin, masih aja terus mengejar mimpi-mimpinya gitu loh. Bener banget. Jadi anak-anak tuh jangan males ya. Nah tuh catat ya. Kan? Jangan males. Jadi maksudnya aku ingin memberi contoh karena aku orangnya nggak banyak ngomong sebenarnya. Aku lebih senang melakukannya gitu loh. Action. Action. Jadi biar anak juga bisa lihat oh mama aja nggak rajin, mama aja nggak malas, masa aku males, aku harus rajin gitu. Nah, dan juga anak aku yang kedua, dia juga seneng nyanyi. Oh gitu. Jadi I want to pave the ways gitu loh. Aku pengen kasih lihat, gini loh caranya nyanyi, gini loh caranya perform. Nah, mungkin nanti by the time dia umur 18 atau gimana, Nina udah bisa manage dia, udah punya ilmu-ilmunya seperti itu. Seru. Nah, ini juga berlaku buat kalian para ibu rumah tangga yang nonton ya. Maksudnya tetap ya. Dengan kesibukan sebenarnya tetap berkarya ya, bukan halangan loh ternyata. Dan justru itu adalah suatu hal yang akan menginspirasi anak-anak karena iya betul. Iya, karena anak-anak kan bisa lihat bahwa oh dan juga bisa merasa bangga terhadap mamahnya gitu loh. Benar. Aduh, itu penting banget sih ya nggak sih? Maksudnya kita sebagai orang tua ini sedikit sharing aja sedikit ya. Aku ngerasa kita sebagai orang tua tuh daripada kita ngomongin anak, maksudnya nyuruh. Mending nyontohin nggak sih? Iya, karena kalau kita ngomong kadang suka nggak terima atau apa, jadi kasih contoh saja. Kalau menurut saya pribadi. Itu benar-benar ya, action speaks louder than words ya. Wah, keren. Nah, sekarang aku mau ngomongin nih tentang proses lagu My Life. Sebelumnya kan pernah keluarin lagu juga Karenina Anderson. Tapi sekarang My Life itu Karenina doang. Kenapa gitu? Sebenarnya alasannya sesimpel Karenina Anderson panjang banget. Oh, karena namanya kepanjangan ya. Jadi maksudnya panjang banget Karenina Anderson. Maksudnya pas aku lagi bikin artwork, bikin logo gitu-gitu, kayaknya kepanjangan deh Karenina Anderson. Udahlah Karenina aja gitu. Lebih compact dan juga lebih gampang diinget sih menurut aku mungkin. Secara musik Karenina Anderson sama Karenina beda nggak? Maksudnya secara style atau vibe-nya gitu? Kan itu basically kan nge-rebrand. Masih sama. Oke. Tapi Karenina Anderson waktu itu aku masih yang ya trial and error ya, karena kan aku orangnya senang merintis gitu loh. Aku senang merintis dan aku senang mempelajari dari bawah banget. Ini kayak apa sih caranya gitu, dari nol loh, dari hanya setitik ide. Akhirnya jadi sesuatu, tapi kan kita nggak mungkin langsung jreng, langsung go to the top kan, pasti kan kita harus melalui, karena dengan semua karir aku pun seperti sebagai model juga aku dari bawah, sebagai aktor pun seperti itu, dan sekarang karena aku senang belajar gimana sih caranya menuju dari nggak ada apa-apa jadi sesuatu itu gimana sih? Gitu. Oke. Tapi yang aku ambil pelajaran juga di sini ya, ini maksudnya kita nggak usah takut. Istilahnya apa ya? Itu kan basically kan kita nge-rebrand. Karena gini, aku ngelihat penyanyi dengan manage lagunya segala macam itu adalah entrepreneur sekarang. Dimana Karenina juga sebagai penyanyi, penulis lagu juga entrepreneur yang istilahnya nggak takut gitu loh untuk merubah nama si brand itu, walaupun masih sama-sama Karenina. Cuma kan Karenina Anderson sama Karenina gitu loh, dan itu nggak apa-apa kalau memang itu sesuai dengan visi dan ininya Karenina sekarang saat ini ya nggak sih. Jadi jangan takut untuk berevolusi gitu kurang lebih misinya. Iya, karena the worst thing is to stay in one place, you know. Iya. It's better to move on and fail daripada diam di tempat nggak ngapa-ngapain. Jadi harus dicoba aja terus, coba sampai dapet
Jadi jangan give up. Justru menurut aku kita sebagai manusia pasti ada jatuhnya, itu udah pasti. Jadi lebih baik kita jatuhnya lebih cepat. Jadi jangan takut jatuh, maksud aku intinya. Jadi coba aja terus, coba. Gagal nggak apa-apa. Justru gagal itu membuat kita semakin pintar. Karena pada saat aku ingat, misalnya aku lihat ke belakang karir aku pas lagi top-topnya, aku seneng sih mengingat memori itu. Sebuah memori yang membahagiakan waktu itu aku lagi top. Tapi justru kalau aku ingat lagi saat-saat dimana aku jatuh, justru itu yang membuat aku semakin pintar. Karena kita jadi belajar problem solving kan. Jadi untuk kedepannya kita tahu, langkah apa nih yang harus gue ambil karena pelajaran yang sudah aku dapat dari yang kemarin, seperti itu. Iya. Wah, seru nih. Oke, My Life. Tentang apa sih lagunya? Jadi waktu itu aku bekerja sama dengan komposer aku, namanya Dobi, sahabat aku. Dia seorang basis. Ya dari berdialog aja. Dok, pengen deh bikin gini. Terus kita kirim-kiriman referensi. Terus tiba-tiba pandemi, akhirnya kita kirim-kiriman voice note. Terus udah gitu, akhirnya terciptalah sama dia sebuah track kosong. Terus dia gini, Nin, kalau misalnya hidup lo itu sebuah film, kira-kira scoringnya seperti ini. Terus udah gitu, dan di kepala gue kata si komposer aku terngiang-ngiang kata my life gitu. Gitu. Oke Dok, sekarang tugas lu ya nulis liriknya, kata dia gitu. Ya udah, akhirnya aku dengerin, terus aku mulai senandung. Terus aku yang my life tuh apa sih hidup aku? Akhirnya aku mulai tertulislah kata-kata, when I was young, whenever I dance and sung, I look up the sky and wish life would take me high. I wanna see the world, I would say that as I twirl, wanna have the diamonds and pearls, all the beauty of the world. Intinya jadi model ya kan. Jadi dari kecil tuh aku udah ngayal, aku pengen pakai yang indah-indah, pengen melihat dunia, pengen. Nah terus udah gitu ya, kata-kata selanjutnya tuh panjang tuh, karena lagunya 4 menit, jadi kita nggak bisa mereka. Intinya tentang lagu itu tentang bagaimana kita bisa memanifestasi apapun yang kita mau dengan cara bervisualisasi dan bekerja keras. Lagu karena hidup aku sebenarnya seperti itu. Aku seperti misal aku pengen mau apa nih, aku visualisasi dulu, karena when you see it in your mind, it will happen in reality if you work hard. Tapi kan pertama semua itu berawal dari ide ya kan. Mas Indra pun pasti seperti itu kan, ya kan. Dalam melakukan apapun kan sebelum kita melihatnya di physical reality kan pasti kita lihat dulu di pikiran kita. Jadi pertama kita lihat dulu di pikiran kita, habis itu kita kerja keras, dan kita jangan merasa kecil hati, karena ada satu lirik gini, life is a gift, don't let it go adrift, rain or shine, keep on the grind, just stay kind, you'll be fine. Jadi bahwa mau matahari terik kayak hujan deras kayak, tetap aja kita harus kerja keras untuk mencapai apapun itu mimpi yang kita punya. Nah tuh guys ya, biar kalian semangat nih, langsung lihat video klipnya di YouTube channel apa tuh? Search aja pokoknya. Karenina My Life. Search aja langsung Karenina My Life. Nah tadi aku barusan lihat video klipnya ya. Filmnya tuh keren deh, kayak film gitu deh. Itu gimana tuh proses bikinnya tuh? Jadi kan aku emang orangnya apa ya? Perfeksionis. Jadi itu udah video klip ketiga yang aku bikin, baru aku publish, karena yang Tunggu. Ketiga buat lagu ini. Jadi aku kan sebenarnya aku ada banyak lagu in my vault. Gitu. In my musical vault aku ada banyak lagu gitu. Terus aku coba-coba trial and error seperti biasa, sampai aku menemukan video klip ini yang karena aku senang belajar kan. Dan juga aku control freak, aku mau ngerjain sendiri semua. Ya, siap. Jadi udah ada beberapa video klip yang gagal, akhirnya terus video klip ini yang dari kegagalan itu akhirnya aku belajar, Nina harus begini. Dan juga aku kan lagi mencari image yang seperti aku bilang tadi, image-nya Karenina tuh apa sih sebagai penyanyi gitu kan. Image ini enggak, image itu enggak. Akhirnya pas yang ketiga ini, ini gue banget, baru aku sih. Dan itu juga apa ya, bisa dibilang secara visual juga Nina terlibat, maksudnya cerewet gitu nggak sih, kayak cerewet, tapi awalnya doang. Maksudnya gini, aku punya konsep, terus aku bakal hire orang-orang yang pintar. Nah, setelah itu aku akan silahkan mereka bekerja, karena kita nggak boleh, maksudnya kita boleh
menjadi seorang control freak, tapi kita udah hire orang-orang yang hebat pada bidangnya masing-masing, ya kita serahkan pada mereka seperti itu. Nah ini juga penting ya. Jadi again, Karenina sebagai entrepreneur, sebagai musisi, dan karya ini kayak liriknya, melodinya, sampai video klipnya tuh kita harus tahu apa yang kita mau, ya nggak sih? Ya nggak sih? Dalam kehidupan ini, maksudnya apapun yang kita mau kejar, nomor satu adalah kita maunya apa sih, dan kita harus secara spesifik. Penting banget. You have to know what you want gitu ya. Dan karena kalau kita nggak tahu kita maunya apa, kita mau melangkah kemana, nggak tahu. Ini penting ya. Nah, Nen, aku juga pengen nanya ya. So, apa dari kan Nina udah berpengalaman banget ya dari modeling, acting. Pelajaran apa sih yang Nina bawa ke bermusik saat ini gitu? Bahwa sebenarnya yang tadi aku sempat mention juga, training aku sebagai model dan aktor itu sebenarnya amat sangat membantu karena it's all about storytelling. It's all about storytelling, benar banget. Jadi dalam modeling juga kan kita sebenarnya storytelling. Mau misalnya pakai baju ini, kira-kira si cewek yang pakai baju ini itu dia karakternya apa sih, gitu kan? Begitu juga dengan acting. Misalnya tiba-tiba Nina dapat karakter jadi seorang ibu rumah tangga, background story-nya dia apa sih, gitu. Nah, begitu juga dengan bernyanyi, liriknya itu tentang apa sih, gitu loh. Terus udah gitu, apakah ada penekanan emosi di sebelah mana nih, disesuaikan dengan lirik dan juga melodi. Itu semua ya berarti abang ada benang merahnya dong ya? Ada benang merahnya, jadi my training as a model and actor sebenarnya membantu sekali. Lebih enak mana antara modeling, acting sama singing? Singing mungkin specifically performing on stage ya? Oke. Mungkin kalau acting and modeling kita selalu memerankan orang lain, ya kan? Mungkin di situ menariknya karena kita bisa mengeksplor berbagai emosi, kita bukan jadi diri kita sendiri gitu. Nah, tapi abis itu capek tuh karena keluar dari peran itu kadang capek banget. Masuk ke peran sebenarnya gampang, tapi keluarnya itu yang susah. Masuk ke peran gampang, tapi keluar karena gini, karena otak kita ini sebenarnya kan nggak tahu apa yang reality and halu gitu kan. Jadi pada saat kita berakting kan kita kita kayak ngebohongin otak kita sendiri bahwa kita tuh bukan Nina, kita tuh karakter itu gitu. Terus kita lakukan itu kan berbulan-bulan kan selama syuting. Nah, jadi itu untuk balik lagi ke Ninanya tuh kadang suka agak-agak susah tuh. Nah, jadi challenge-nya mungkin di situ. Sampai sedalam itu berarti ya? Itu otomatis sih, Mas Indra. Jadi saya rasa semua aktor juga mengalami hal yang sama karena kan we trick our brain into believing that we are not us, we are that certain character. Nah, jadi di situ ada kayak antara enak nggak enak lah. Nah, tapi kalau nyanyi, it's such a beautiful feeling because you are being you. You are like letting the world. You are letting the world. This is me gitu loh. This is truly me gitu. Jadi mungkin paling enak sebenarnya nyanyi sih. Oh iya. Tapi iya itu. Iya karena dan juga aku penggemar musik sih, jadi kan kuping kita juga dimanjakan kan dengan melodi dan juga dengan apa namanya, dengan ide-ide kira-kira gue pengen vokal gue diginiin gitu. Nah jadi lebih bahagia sih. Nah kalau acting tuh ada darknya ada gitu. Iya benar. Jadi lebih light and playful and beautiful. And the feeling is just so beautiful when you hit that note and you're like yes. Aduh, benar. Tapi tadi Nina di awal sempat cerita ya kalau Nina tuh sempat ngalamin stage fright yang lumayan menghambat banget ya. How did you overcome that gitu? Pelan-pelan sih, belajar ya setelah 14 tahun. 14 tahun les vokal baru akhirnya aku berani. Intinya practice makes perfect. Iya benar. Just keep on practicing, and then never give up lah. Maksudnya dan juga ya kayak muscle memory aja ya. Semakin sering dikerjakan, semakin lama semakin ngerasa nyaman. Pernah nggak ada pengalaman yang mungkin
kurang bagus atau memalukan atau apa ketika manggung gitu, pernah nggak sih? Jadi pas awal-awal aku manggung tuh yang masih belum ngerti feedback mic gitu-gitu kan, terus udah gitu yang I don't know what to do, terus ya terus udah gitu yang besoknya yang aduh ya Allah nggak banget deh gue sampai menyesali ya. Akhirnya aku gini yang udahlah aku nggak mau, I don't like this feeling, it's too much. Nah akhirnya aku berhenti nyanyi tuh, berhenti pursue my dreams for like I don't know 3 years. Sampai gitu? Iya, karena saking ya udah sebelum manggung sampai muntah-muntah. Terus udah gitu pas manggung juga yang kayak aduh ya Allah gitu. Enggak banget. Terus akhirnya yang it's too much lah gitu. Terus anak-anak aku juga masih pada kecil-kecil. Udahlah aku yang aku just be a mom dulu deh gitu. Tapi terus karena emang I love to sing and I love music, keinginan itu tidak pernah mati gitu. Jadi walaupun aku udah yang kesampingin, tapi terus tetap aja aku senandung di rumah. Terus aku memberanikan diri. Terus udah gitu kan mulai ada Instagram tuh, terus nyanyi aja di IG story. Apalah gitu-gitu. Sebenarnya itu belajar agak-agak cringe sih sebenarnya. Oke, agak cringe. Agak cringe, tapi maksudnya aku bodoh, aku belajar untuk orang lihat. Nina bisa nyanyi dan Nina berani nyanyi depan orang. Iya. Itu bener sih. Itu bener. Itu jadi kalau aku sering bilang gini sih Nin ke teman-teman, kalau misalnya kalian memang belum ada kesempatan buat beneran manggung di panggung, ya gunakan media sosial untuk nyanyi depan orang, ya nggak sih? Karena itu ternyata melatih mental juga. Untuk melatih aja sih, karena kan gimana pun mereka pasti akan komen kan. Kadang ada yang menghujat juga kan yang, aduh biasa aja deh, nggak usah dilengkung-lengkung apa-apa itu. Itu netizen memang begitu, netizen ya. Tapi kan itu kan kita belajar untuk untuk mempersiapkan mental, karena even the greats have haters. Oh banget. Ya kan, malah justru when you have haters itu malah justru artinya selamat, Anda dapat bintang. Betul. Karena berarti kan udah mulai ada orang yang memperhatikan kamu gitu. Benar. Itu benar banget lagi. Tapi selama ini sering nggak menggunakan media sosial untuk posting ya? Jadi bukan artinya benar-benar kita kalau anak sekarang nyebutnya hard post. Hard post. Yang hard sell gitu. Bukan. Kalau anak sekarang tuh kayaknya posting tuh lebih ke story gitu, yang hilang habis itu hilang gitu kan. Tapi kalau hard post kan dia nempel di profile kita. Di feed gitu. Ada sih beberapa. Tapi ya berapa kali take ya kan, gue cari yang paling bagus baru itu yang gue post. Siap. Kalau covers, pernah nggak sih seorang Karenina melakukan cover gitu? Belum sih. Tapi kalau latihan nyanyi di sekolah musik kan pasti kan buat latihan. Tapi memang untuk dipublish ya Karenina itu mengeluarkan ceritanya dia ya. Untuk saat ini. Karena aku orangnya satu pamalian nih Mas Indra. Jadi aku nggak suka ngomongin apa yang belum aku kerja, maksudnya belum jadi jangan diomongin dulu deh. Kalau belum soalnya aku orangnya superstitious. Oh gitu. Jadi soalnya karena sering karena aku sering gagal kan, ya kan. Jadi misalnya udah keburu diomongin nggak jadi. Kayak ketiga video klip aku itu, yang maksudnya yang aku udah bikin terus udah gembar-gembor nggak jadi. Nah akhirnya kalau aku ada rencana apa sampai hari jreng baru akan aku bicarakan. Iya. Jadi pamalian orangnya. Apalagi sih pamaliannya Karenina tuh? Contohnya? Pamalian. Buka payung di rumah gitu. Ada gak tuh? Pokoknya aku harus ini sih kalau aku apa ya? Yaitu satu, I cannot speak too soon. I don't want to speak too soon. That's the number one thing. And then also aku harus ojo ke susu, tau nggak ojo ke susu? Apa ya gue ojo ke susu? Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Soalnya dulu aku pernah belajar main gending Jawa, ding itu kan. Terus orangnya selalu bilang ojo ke susu. Nah, si guru aku guru sinden. Nah, jadi di situ juga aku terapkan. Oh iya bener, ojo ke susu pamali. Jangan terburu-buru. Misalnya belum saatnya dikeluarin ya udah nggak apa-apa, sabar aja gitu. Terus apalagi ya, banyak sih sebenarnya tapi kok jadi lupa. Berarti yang aku tangkap di sini Karenina itu adalah tipe orang yang tidak mau terburu-buru membuat keputusan, ya kan? Kayak tadi nggak mau ngomong sebelum kejadian misalnya. Iya, itu pamali, nggak boleh. Terus jangan buru-buru pamali, gitu ya. Tapi
apakah itu selama ini ya dalam karirnya Karina gitu, itu membantu nggak sih? Karena soalnya gini, kenapa aku nanya gini, guys? Karena aku tuh sering bilang ke teman-teman, kadang kita kalau mau mau ngerilis karya gitu misalnya, nggak usah kebanyakan mikir deh, rilis aja gitu. Kalau menurut aku balik lagi ke individu masing-masing, karena kan semua orang punya cara-cara mereka bertindak, ya kan? Ada orang yang gut feelingnya tuh cepet gitu loh, yang kayak just do it gitu kan. Kalau menurut dia cocok seperti itu silahkan. Tapi kalau Nina pribadi orangnya seperti ini. Jadi menurut aku nggak ada yang salah. Maksudnya kita kerjakan apa yang dari hati kita sih, yang otentik, yang kita rasakan. Nah baru itu kita yang merasa nyaman. Aku tuh senang banget tuh guys ngobrol sama Karina karena kamu tuh banyak banget apa sih wisdom yang. Karena saya sudah berumur 42 tahun. Iya. Nah, sebagai seorang ibu rumah tangga yang juga sudah mengalami banyak pengalaman ya di dunia entertainment dan sekarang juga di musik dan masih terus berkarya gitu. Apa sih yang pernah nggak sih Karina mencapai masa dimana udah stuck nih, gue udah nggak mau karya, gue udah stuck deh, atau bisa dibilang rock bottom in your creative life? In my creative life. Maybe when my kids masih baby, pas baru brojol, baru melahirkan. Karena yang pertama apa yang kedua nih? Karena kan dia beruntun tuh, cuma beda 3 tahun. Jadi itu selama 3 tahun tuh benar-benar fokus anak. Iya, namanya juga punya bayi dan lain sebagainya. Di situ aku sempat yang mungkin udah agak lupakan lah ini. Tapi sebenarnya nggak juga, karena justru pas lagi hamil itu aku mulai belajar nyanyi. Jadi kalau soal kreativitas sih nggak ada matinya. Oh iya, benar. Kalau dipikir-pikir ya, kalau aku bilang aku stuck di saat itu, tapi aku ingat kembali, tapi aku mulai belajar nyanyinya tuh pas aku lagi hamil kok. Justru saat-saat jadi kalau misalnya aku ada momen yang dimana aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku mulai mikir tuh kreativitas apa lagi nih yang bisa gue buat. Nah salah satunya sekarang juga aku lagi belajar DJ. Oh iya. Terus udah gitu sekarang aku juga punya cita-cita untuk bikin skrip. Mentang-mentang aku udah bisa nulis lagu kan, aku yang mungkin bisa juga ya gue bikin skrip. Seru banget ya. Jadi maksudnya karena being creative is the reason why we are here in this world. Karena kita hidup dilahirkan di dunia ini untuk menjadi kreatif. Nanti pas udah kita nggak ada di dunia ini lagi, kita punya legacy yang bisa kita tinggalkan dan orang masih ingat nama kita gitu. Menurut aku pribadi. Ingat ya teman-teman ya, ini tapi bener banget loh. Tetap harus kreatif, berkarya. Dan aku juga sering bilang gitu, sebuah ide yang kelamaan nggak direalisasiin, itu malah bikin kita jadi tambah stuck nggak sih? Menderita waktu itu. Soalnya apa? Aku udah kan 14 tahun itu kan ide mau nyanyi. Itu menderita 14 tahun sampai akhirnya jreng keluar lagu gue. Aduh ya, terima kasih Tuhan. Lega banget. Dan biasanya orang kalau udah ngerasain itu, pengen lagi nggak sih? Iya, karena karya itu seperti sedang hamil kan, ibaratnya ya kan. Bener. Bayangin 14 tahun saya hamil. Bener-bener ya. Jadi kan kayak aduh ya bisa nggak sini. Tapi ternyata just push and then if you need to pause, just pause, ya kan? Tapi ntar lanjut lagi gitu. Kalau istirahatnya seorang Karina waktu itu, gimana pernah nggak tuh? Benar-benar udah, gue nggak mau mikirin segala macam yang berhubungan sama kreativitas. Nggak bisa. Karena sebenarnya aku orangnya pendiam kan, jarang ngomong nih kalau keseharian aku. Tapi sebenarnya karena pas lagi diam itu aku lagi planning nih mau bikin apa lagi nih gue. Diisi kepala mikir terus kayak bikin apa lagi. Ngomong bikin apa lagi nih. Ini kan My Life udah rilis. Okay. So what's next nih? Apa yang bisa kita expect nih? More music because I have a lot of music in the vault. But I'm still like seperti biasa kan saya orangnya ojo ke susu ya. Tapi udah rekam? Udah tinggal rilis nih. Tapi lagi satu-satu dulu nih, tunggu tanggal mainnya. Oke. Kalian harus langsung follow paling sosial media yang paling update apa nih? Untuk update my music di Karina Music 28 di Instagram, terus di TikTok juga ada Karina Music, terus di YouTube juga ada Karina Music.
Dan my main page is Karenina Anderson. Oke. Oh, jadi si music itu ini ya, ada istilahnya entitas sosial media sendiri ya? Iya. Oke. Apakah secara genre itu seperti My Life ini, atau mungkin kan My Life ini bisa bilang medium tempo lah ya, kayak groovy gitu kan? Kalau apakah kita akan mendengar ada yang lagu yang pelan atau ada yang lebih, kan sebagai DJ juga mungkin lebih EDM gitu nggak? Jadi itu ntar dibedain ininya, image-nya. Jadi ada alter ego, cie. Wow, oke. Sedikit spill, tapi karena aku pamalian, aku nggak mau ngomong banyak-banyak. Tapi aku lagi mempersiapkan. Jadi aku ada my electronic music site. Jadi image-nya dibedain gitu ceritanya. Berarti hopefully berada KRNN. Ada deh. Ada. Nanti tunggu tanggal. Kita kalau mau datang, kalau Karenina nge-DJ datang kemana nih? Ada info-infonya nggak ada di Instagram? Pasti akan diupdate terus, makanya di follow ya. Susah nggak sih nge-DJ? Gampang. Susah nyanyi ya. Tapi mungkin lebih kreatif sih kalau DJ kan. Dari lagu yang udah jadi, gimana cara kita nge-mixnya biar beda, make it our own gitu. Tapi kalau nyanyi kan it's really like you have to control your everything kan, maksudnya your throat. Kalau ini kan cuma muscle memory doang kan, kalau DJ. Muscle memory jari-jari. Iya. Nah, Nen, boleh nggak kita ini kan channel channel vokal nih. Jadi kita ngomongin vokal dikit ya. Kesulitan Nina dalam hal nyanyi tuh apa sih yang sampai sekarang masih kamu tuh ngerasa kayak ini paling kendala gue banget nih? Belting. Karena Nina kan Mariah Carey, cek lah. Mariah Carey ini ya namanya goddess-nya tuh Mariah Carey. Siap. Kan dia kan makanya aku seneng banget kayak husky-huskyan gitu, head voice. Jadi aku, dan juga pas pertama kali aku latihan nyanyi, aku banyak diasahnya tuh main di atas tuh head voice. Dan juga kan dulu sama Mas Indra, aku ingat nggak sih aku obses sama lagu Loving You. Iya. Si whistle itu ya. Jadi aku lebih selalu latihannya di situ. Nah, untuk beltingnya itu kadang aku nembaknya itu aku suka agak ragu aja sih. Oke. Tapi mungkin dengan latihan dan repetisi ngebantu dong pasti. Persiapan sebelum rekaman My Life tuh gimana berarti itu? Pastinya pemanasan dulu kan, terus udah gitu vokal directornya waktu itu juga guru aku juga, jadi kayak sebulan sebelumnya kan kita ketemuan seminggu sekali gitu. Iya. Itu ya, makanya ya teman-teman ya, pokoknya setelah kita dengerin obrolannya, baik kalian yang ibu rumah tangga ya kan, dan juga kalian yang merasa punya kesibukan lain di luar musik tapi ngerasa gue nggak mungkin bisa berkarya karena gue sibuk, karena gue ngurusin anak segala macam, bisa yang penting harus ada interest. Number one is interest. Kalau kamu tertarik dengan hal itu tanpa harus disuruh pun kamu akan lakukan. Jadi kamu harus cari apa itu yang kamu suka, yang kamu nggak perlu disuruh, kamu kerjain sendiri. Nah itu tuh, ask yourself, kalian beneran interest gak dengan berkarya di musik ini? Ya gak sih? Karena kalau emang beneran interest, gak usah disuruh, gak usah diituin, gak butuh motivasi. Pasti udah lakuin sendiri. Iya, bener-bener. Oke guys, langsung aja. Video klipnya My Life udah ada di YouTube. Dengerin juga streaming di Spotify, My Life. Dan nantikan karya-karya lagi ke depannya. Dan juga ada alter ego yang masih dirahasiakan apa detailnya ya. Yang pasti follow langsung Karenina Anderson di 2 akun tadi ya, Karenina Music dan Karenina Music 28 di IG, terus Karenina Music di TikTok dan Karenina Music di YouTube. Dan Karenina Anderson my main page. Yes. Karenina, thank you so much. Aku terinspirasi banget sih. Maksudnya, sama. Beneran, soalnya banyak banget orang yang juga pengen gitu loh, gue pengen terus berkarya tapi ngerasa stuck segala macam. Tapi buat Karenina nggak akan pernah itu berhenti dan aku akan forever grateful sama Mas Indra Aziz karena ini adalah guru pertamaku dalam belajar vokal. Siap. Oke, tunggu. Masih ada. Aku selalu minta semua tamuku kasih kata-kata penyemangat buat viewer. Kenali diri kita sendiri dan cari apa sih sebenarnya yang bikin kita bahagia dan lakukan itu. Oh my God, itu deep banget lagi ya. Carilah siapa kita ya. Iya, nomor satu dalam kehidupan ini adalah karena kita nggak akan spend time with
maksudnya at the end of the day you are alone in this world, right? I mean like kita hanya bisa bergantung kepada diri kita sendiri, so we have to like ourselves, we have to love ourselves, and we have to do what we love, then we will be happy, I think. Yes, itu dia Karina Anderson. Thank you so much udah main kesini. Sukses buat musiknya dan juga lagu-lagu dan karya-karya kedepannya ya. Kita ngomong bebaskan suaramu sama-sama ya. Oke. 1, 2, 3. Bebaskan suaramu.